Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalini Wulandari dengan nomor NIM 860390201. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pentingnya peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjadi landasan bagi ilmu pendidikan agar berkembang secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi eksistensi, filsafat ilmu menjelaskan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta proses belajar peserta didik. Dari segi keilmiahan, filsafat ilmu memastikan penggunaan metode penelitian yang valid sehingga teori dan praktik pendidikan dapat dipercaya. Dari segi nilai, filsafat ilmu menekankan pentingnya moral, etika, dan kemanusiaan agar pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman nilai, dan pembentukan karakter peserta didik. Proses ini memberikan pengalaman nyata yang menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk mengkaji kembali tujuan, metode, dan juga nilai pendidikan. Selain itu, berbagai tantangan dan kebutuhan yang muncul dalam praktik pendidikan mendorong lahirnya pemikiran, teori, dan pendekatan baru. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Yang pertama ada ontologi, membahas apa yang menjadi objek kajian pendidikan. Pernyataan yang diajukan antara lain apa hakikat manusia sebagai peserta didik, apa hakikat belajar, dan apa tujuan pendidikan. Analisis ontologi membantu pendidikan memahami dasar keberadaan dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Dalam pendidikan, aspek ini berkaitan dengan metode penelitian, strategi pembelajaran, dan sumber pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan praktik pendidikan yang efektif. Yang ketiga ada aksiologi, nilai dan manfaat. Aksiologi membahas nilai, etika, dan manfaat ilmu pendidikan. Pernyataannya adalah untuk apa pendidikan dilaksanakan dan nilai apa yang ingin diwujudkan. Analisis aksiologis memastikan bahwa pendidikan memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral. Melalui ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu mampu mengidentifikasikan akar masalah pendidikan dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif. Yang terakhir ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu untuk praktik pendidikan. Yang A dalam kebijakan pendidikan. Filsafat ilmu diterapkan dalam penyesuaian kebijakan yang berfokus pada pengembangan karakter, kompetensi, dan kebutuhan peserta didik sesuai tujuan serta nilai-nilai pendidikan. Yang B dalam kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan pemahaman tentang hakikat peserta didik dan cara belajarnya. Contoh, kurikulum yang berpusat pada peserta didik dan mendorong pembelajaran aktif. Yang C dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode seperti diskusi, proyek, eksperimen, dan pembelajaran berbasis masalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis serta mendorong peserta didik menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang D, evaluasi pendidikan. Penilaian tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik, sehingga pendidikan dapat dinilai secara menyeluruh. Kesimpulan dari materi ini adalah penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran, serta evaluasi membantu menciptakan pendidikan yang lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.